Halo minasan, kembali di channel Kamado Story yang akan membahas alur cerita manga Kimetsu no Yaiba. Bagi kalian yang nonton animenya saja dan suka spoiler, simak video ini ya kalau penasaran. Kali ini kita akan melanjutkan manga chapter 141 Demon Slayer yang berjudul Balas Dendam. Shinobu Kocho yang terpisah dari Hashira lainnya bertemu dengan iblis bulan atas peringkat kedua Doma. Pertemuan tersebut merupakan takdir Shinobu yang ingin membalaskan dendam atas kematian kakaknya Kanai Kocho. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Di awal scene kita diperlihatkan dengan masa lalu Shinobu Kocho dan kakaknya Kanai Kocho. Kanai Kocho pada saat itu merupakan Hashira bunga dan ditemukan sedang sekarat oleh Shinobu. Kanai meminta Shinobu agar ia berhenti menjadi seorang pembasmi iblis. Ia tahu akan kerja keras dari Shinobu untuk menjadi seorang pembasmi iblis yang hebat. Namun Kanai meminta agar Shinobu segera berhenti saja menjadi pembasmi iblis. Kanai menginginkan adiknya menjadi orang biasa agar dapat menikmati hidupnya seperti gadis lainnya sampai tua. Itulah harapan yang disampaikan Kanai kepada Shinobu. Namun mendengar hal tersebut, Shinobu menolak permintaan kakaknya dan akan berusaha keras menjadi pembasmi iblis yang kuat untuk membalaskan dendamnya. Sambil menangis, Shinobu menanyakan kepada Kanai iblis seperti apa yang telah membuatnya terluka dan membuatnya sekarat. Kondisi Kanai semakin kritis dan Shinobu pun memohon kepada Kanai agar ia mengatakan siapa iblis yang menyerangnya. Shinobu menambahkan bahwa ia tidak akan hidup tenang jika Kanai tidak memberitahu siapa iblis yang telah menyerangnya. Menjelang kematiannya, Kanai memberitahukan ciri-ciri iblis yang telah menyerangnya. Kemudian, scene beralih ke pertemuan antara Shinobu dan Douma. Sambil mengingat ciri-ciri yang dikatakan oleh mendiang kakaknya, Shinobu memperhatikan ciri fisik yang terlihat pada iblis bulan atas peringkat 2 Douma. Ciri yang dimaksud adalah iblis dengan noda darah di atas kepalanya. Kemudian ciri lainnya yang dikatakan Kanai adalah bahwa iblis tersebut selalu tersenyum dengan santai serta berbicara dengan tenang dan ramah. Atas kedatangan Shinobu, Doma memperkenalkan diri dan dia mengatakan bahwa malam itu terasa indah kepada Shinobu. Kemudian seorang wanita tiba-tiba meminta pertolongan kepada Shinobu. Ia satu-satunya wanita yang masih hidup yang disandra oleh Doma untuk dimangsanya. Doma pun merespon dan memberitahukan kepada wanita yang sedang ketakutan minta pertolongan untuk diam karena ia dan Shinobu sedang berbicara. Dengan cepat, Shinobu langsung meraih wanita tersebut dan membawanya ke tempat yang aman. Shinobu memastikan bahwa apakah wanita itu baik-baik saja. Melihat respon cepat Shinobu, Doma memuji kecepatannya dan memastikan bahwa Shinobu merupakan seorang Hashira. Belum sempat wanita itu menjawab pertanyaan Shinobu, tiba-tiba sebuah serangan Doma menghancurkan tubuh wanita tersebut menggunakan kipasnya. Sontak Shinobu terkejut dan terdiam atas kekejaman yang dilakukan oleh Doma. Doma mengatakan kepada Shinobu agar tidak usah khawatir dan tidak usah memperdulikan mayat orang lain, karena setelahnya ia akan memangsanya. Sekilas Shinobu teringat dengan ciri lain yang dikatakan oleh Kanai bahwa iblis yang membunuhnya menggunakan sepasang kipas yang tajam. Sambil menggerakkan kipasnya, Doma memperkenalkan lagi kepada Shinobu bahwa ia merupakan pendiri sekte pemuja surga abadi. Tugas Doma adalah memastikan pemuja dan dirinya bahagia. Ia akan memakan pemujanya sampai tidak menyisakan apapun. Shinobu pun semakin yakin bahwa iblis yang ada di hadapannya merupakan iblis yang telah membunuh kakaknya. Mendengar perkenalan dari Doma, Shinobu menanyakan bagaimana Doma bisa mengatakan bahwa ia membuat pemujanya bahagia. Shinobu menyebut Doma gila karena wanita yang barusan berteriak meminta tolong. Lalu Doma menjawab bahwa ia telah menyelamatkan wanita tersebut. Wanita tersebut sudah tidak merasakan sakit dan menderita lagi. Doma menjelaskan bahwa semua orang takut akan kematian. Selama ini, ia telah menyelamatkan mereka dengan memakannya agar hidup bahagia dengannya. Dengan wajah yang tenang, Doma menambahkan bahwa semua perasaan dari pemujanya akan larut dalam tubuhnya dan membawanya menuju pencerahan. Mendengar penjelasan tidak masuk akal dari Doma, Shinobu pun benar-benar marah. Ia mengatakan bahwa Doma tidak waras dan otaknya sudah tidak beres serta membuatnya ingin muntah. Menanggapi hal tersebut, Doma tersinggung dan mengatakan bahwa Shinobu kasar sekali dikarenakan mereka baru bertemu.
Lalu Doma merasa iba kepada Shinobu. Ia berpikir bahwa Shinobu memiliki masalah yang berat dan menawarkan diri untuk mendengarkan ceritanya. Dengan penuh emosi, Shinobu menjawab bahwa hal yang mengganggunya adalah Doma. Shinobu bertanya apakah Doma mengenali Haori yang dipakainya. Dia memastikan bahwa yang telah membunuh kakaknya adalah Doma. Kemudian Doma teringat kepada seorang pembasmi iblis dengan teknik penapasan bunga. Ia menambahkan bahwa Kanae adalah gadis yang imut, dan dia tidak sempat memakannya waktu itu dikarenakan matahari sudah terbit. Doma mengingat Kanae Kocho, dan dia menginginkan untuk memakannya. Belum sempat melanjutkan perkataannya, dengan cepat pedang Shinobu menusuk mata kiri Doma dan tembus sampai ke belakang kepalanya. Doma mengatakan bahwa serangan Shinobu bagus, hingga ia tidak sempat menghentikan menggunakan tangannya. Doma pun refleks mengeluarkan jurus darah iblis untuk menghalau Shinobu. Serangan es teratai Doma membuat partikel udara dingin hingga dapat melukai paru-paru seseorang. Doma mengatakan bahwa Shinobu benar-benar cepat. Namun ia mengatakan bahwa serangan Shinobu sangat disayangkan. Untuk membunuhnya tidak cukup hanya dengan tusukan, melainkan harus memenggal kepalanya. Shinobu menjawab bahwa ia tidak dapat memenggal kepala iblis, namun ia dapat menggunakan racun dalam serangannya. Sesaat efek serangan Shinobu bereaksi terhadap Doma. Racun yang ada pada pedang Shinobu masuk dan bekerja dengan cepat terhadap Doma. Namun Shinobu tetap waspada dan tidak yakin bahwa racunnya akan cukup untuk membunuh iblis bulan atas peringkat kedua. Doma pun terjatuh dan mengeluarkan banyak darah dari mulutnya. Ia nampak kesakitan atas racun yang diberikan oleh Shinobu. Namun Doma kemudian mengatakan bahwa racun tersebut lebih kuat jika dibandingkan dengan yang dia gunakan di Gunung Natagumo. Mendengar hal itu, Shinobu terkejut dan berpikir bahwa para iblis ternyata saling berbagi informasi. Doma mengalami kesakitan dan batuk darah. Namun kemudian ia tersenyum dan mengatakan bahwa racun yang digunakan Shinobu dapat dinetralkan olehnya. Doma mengatakan bahwa Shinobu sudah berusaha keras untuk menggunakan racun dalam menghadapi iblis. Ia menambahkan bahwa pedang Shinobu menimbulkan suara unik pada saat menyarungkannya, dan di sanalah Shinobu mengubah campuran racunnya. Dengan penuh bangga dan sambil tersenyum, Doma mengatakan bahwa serangan racun Shinobu merupakan sebuah kesenangan. Ia penasaran apakah serangan racun berikutnya akan dapat membunuhnya atau tidak. Setelah melihat racun yang digunakan tidak bekerja pada Doma, Shinobu tidak heran akan hal tersebut. Shinobu sudah menduga akan hal tersebut dan sudah bersiap dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Itulah akhir dari cerita manga Kimetsu no Yaiba chapter 141. Penggunaan racun oleh pembasmi iblis sudah diketahui oleh Doma. Alhasil, serangan yang dilancarkan oleh Shinobu tidak mempan terhadap Doma dan memaksa Shinobu menggunakan cara lain untuk dapat mengalahkannya. Selanjutnya, racun seperti apa yang akan digunakan oleh Shinobu selanjutnya? Wah, tambah penasaran ya? Jangan lupa komen, like, dan subscribe kalau penasaran.